Pelatih Timnas Yordania U23 Abdullah Abu Sema menyebut grup A Piala Asia U23 2024 sebagai grup sulit. Sebab semua lawan sama sulitnya, terutama Indonesia yang sudah berkembang. Dua tim grup A lainnya adalah tuan rumah Qatar dan Australia. Bagi Abu Sema, Qatar dan Australia jelas bukan lawan sembarangan, begitupun dengan Indonesia yang lagi membaik di tangan Shin Tae-yong. Yordania akan memainkan laga perdana Piala Asia U23 dengan menghadapi Australia pada 15 April. Bagi Yordania, laga tersebut sangat penting dalam asa mereka untuk lolos ke Olimpiade 2024. Jelas ini adalah grup yang sangat menang, tapi target kami jelas yakni lolos ke Olimpiade. Semua tim di grup ini sangat termotivasi yang membuat situasinya menjadi intens dan sulit diprediksi. Australia akan sulit dihadapi, begitu juga Qatar yang merupakan tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan. Kami juga tahu betapa sudah berkembangnya Indonesia, jadi semua laga nanti akan sulit semuanya, kata Sema yang dikutip dari laman resmi FIFA. Abdullah Sema yakin timnya bisa mewujudkan hal itu. Ada hal unik di balik rencana naturalisasi kiper FC Dallas, Martin Paes. Ternyata proses naturalisasi Paes tidak diawali dari keinginan Shin Tae-yong ataupun Erick Thohir. Martin Paes memang menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sangat diharapkan oleh publik di Indonesia, bagaimana tidak. Paes saat ini bersaing dengan kompetisi Major League Soccer MLS Amerika Serikat. Menariknya, ada fakta unik yang mengiringi keinginan Paes untuk menjadi warga negara Indonesia WNI, bukan Erick Thohir atau pelatih Shin Tae-yong yang mengajak Martin Paes dinaturalisasi, melainkan Paes ingin menjadi WNI karena pihak keluarganya sendiri. Darah Indonesia memang mengalir di tubuh Martin Paes berasal dari sang nenek, yang merupakan orang asli Maluku. Sedangkan Martin Paes sendiri lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998, Ketum PSSI, Erick Thohir bahkan saat hendak berpamitan mengurus keperluan guna bisa menjadi WNI, nenek dan ibu Martin Paes tak terbendung menahan tangisnya. Ketika Martin Paes bertemu nenek dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat timnas Indonesia. Nangis keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Kini proses naturalisasi telah memasuki tahap final. Martin Paes telah menjalani semua tahap administrasi di DPR dan tinggal melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI. Sayangnya, proses naturalisasi Martin Paes ini masih tersendat dengan statuta FIFA. Sebab, Martin Paes pernah memperkuat timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun, padahal dalam peraturan tersebut setiap pemain yang membela wajib berusia di bawah 21 tahun. Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan bakal mengusahakan proses naturalisasi Martin Paes akan segera selesai. Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, tegas Erick Thohir. Saat ini, Martin Paes berkarir bersama FC Dallas di Major League Soccer MLS. Pada MLS 2022 hingga 2023, Martin Paes mencatatkan 30 penampilan dan mampu mengepak 8 clean sheets. Tak hanya itu, Martin Paes telah berulang kali berduel melawan bintang Inter Miami, Lionel Messi. Jadi, untuk mental dan pengalaman di bawah Mister Gawang sudah tidak perlu diragukan lagi. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang, seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan,
Fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Sosok calon pemain naturalisasi yakni Kelvin Verdong ramai media sosialnya disambut gemuruh netizen mengajak gabung ke tim nasional Indonesia. Terkini Kelvin Verdong sudah membulatkan tekadnya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Seperti dilansir dari media Belanda Voetbal Premier, Verdong mengatakan dirinya harus realistis. Dengan usianya yang mendekati 27 tahun, sulit untuk bisa membuka pintu memperkuat timnas Belanda. Saya harus jujur dengan diri sendiri. Saya tidak akan bisa masuk timnas Belanda. Saya hampir 27 tahun, itu tidak realistis, ucapnya. Verdong mengaku terkesan dengan supporter Indonesia yang disebutnya gila akan sepak bola. Kegilaan itu dirasakan Verdong dari apa yang terlihat di media sosial resmi NEC Nijmegen. Pemain yang menempati posisi bek kiri itu mengetahuinya karena banyak komentar di media sosial klub dari Indonesia ketika mengunggah tentang dirinya. Kalau NEC mengunggah sesuatu, itu hanya tentang saya. Mereka benar-benar gila sepak bola. 270 juta orang tinggal di sana, sungguh negara yang sangat besar, kata pemain kelahiran Dordrecht ini. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan Verdong tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat tim merah putih. Kelvin Verdong memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi sangat membantu timnas Indonesia, ucap Shin jelang keberangkatan timnas U23 ke Piala Asia U23 2024. 1 April lalu, Kelvin Verdong merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang berposisi bek kiri dan bek tengah. Pemain 26 tahun itu sempat dipantau Coach ST ketika pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi Eropa untuk memantau pemain yang dianggap potensial bagi timnas. Kabar mengejutkan telah menggema di jagat sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Indonesia yang berkarir gemilang di Premier League Jairo Riedewald dikabarkan siap mengunjungi tanah air dan mungkin saja akan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Jairo Riedewald, yang merupakan salah satu pilar Crystal Palace, telah lama menjadi buah bibir para penggemar sepak bola Indonesia sejak keturunannya dari tanah air terungkap. Berstatus sebagai pemain yang diperhitungkan di pentas bergengsi Premier League sejak 2017 setelah diboyong dari Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald punya potensi besar untuk dinaturalisasi dan mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Pemain berusia 27 tahun ini tidak hanya memiliki keturunan Indonesia, tetapi juga Suriname, meskipun saat ini ia memegang paspor Belanda. Sebelumnya, Riedewald sempat menolak tawaran untuk bermain bersama timnas Suriname. Ia lebih tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru mengenai keinginan Riedewald untuk mengunjungi Indonesia menjadi semakin memanas ketika sebuah unggahan di media sosial Twitter mengungkapkan percakapan langsung antara seorang pengguna dengan sang pemain melalui pesan pribadi di Instagram. Meski tidak secara eksplisit mengonfirmasi kedatangannya ke Indonesia, Riedewald memberikan sinyal positif dengan mengatakan, "Mungkin, kita lihat saja." Informasi ini pun menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Terutama karena PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang mengungkapkan bahwa percakapan informal mengenai naturalisasi Riedewald telah berlangsung. Banyak yang mengantisipasi bahwa Riedewald akan segera merapat ke timnas Indonesia dan memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan sepak bola tanah air. Kedatangan potensial Riedewald ke Indonesia tidak hanya menjadi berita besar bagi penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga membawa harapan baru akan prestasi timnas Indonesia di tingkat internasional. Dengan skill dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola dunia, Riedewald bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dalam mewujudkan ambisi meraih kesuksesan di pentas internasional.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar baik soal proses naturalisasi Martin Paes. Pihaknya saat ini terus berjuang untuk merampungkan proses naturalisasi kiper FC Dallas itu yang terbentur aturan FIFA. Masalahnya, Paes pernah membela Belanda U21 pada pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 di tanggal 15 November 2020. Saat itu Martin Paes sudah berusia 22 tahun. Alhasil, kini kasus Martin Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Dan Erick pun yakin akan menang dalam pengadilan itu karena PSSI memiliki data yang konkret. Kita sudah konkret dapat data yang memang di kita. Ada bukti-buktinya, tinggal di mana, ini itu. Ia bisa menang, kita semaksimal mungkin, ujar Erick Thohir. Martin Paes sejatinya telah menjalani proses naturalisasi sejak awal Januari 2024 bareng dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Namun, pemain asal FC Dallas itu tak bisa menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI bareng dua koleganya tersebut, akibat terkendala aturan FIFA.